Bab 351. Melihat dunia. Sayang, kamu sungguh luar biasa. Aku percaya suatu saat kamu akan diundang ke Hotel Zhongzhou untuk berpartisipasi dalam seminar yang sebenarnya. Kedua netra Selasu penuh dengan bintang-bintang kecil. Yumikin sedikit tak berdaya menatap ke arah Jerry Yang, tiba-tiba ia merasa sedikit tidak tega memberitahu yang sebenarnya kepada Selasu dan Krisnaldi Tang. Jika membiarkan mereka tahu Jerry Yang bukan hanya komisaris Dahe Corp, namun juga komisaris grup Yanchen, bahkan menerima surat undangan dari keluarga Meng, apakah mereka akan menggila? Seminar kali ini pasti akan sangat seru. Seperti tiga keluarga di ibu kota provinsi, yakni keluarga Meng, keluarga Han, dan keluarga Ning, mereka semua adalah keluarga besar yang benar-benar berdiri di puncak provinsi Jiangping. Ada juga keluarga Chen di kota Zhou. Sejak keluarga Yuan dihancurkan, keluarga Chen telah menjadi keluarga kerajaan di kota Zhou. Di antara tiga keluarga besar di ibu kota provinsi, keluarga Chen adalah yang terkuat. Namun empat keluarga besar Jiangsu juga sangat kuat. Mendengar dari orang-orang, mereka juga menerima surat undangan dari keluarga Meng, namun dibandingkan dengan keluarga Chen, masih terdiri jarak yang besar. Krisnaldi Tang tampak seperti sedang membicarakan masalah penting negara, sepertinya tahu dengan jelas situasi keluarga kaya raya di provinsi Jiangping. Saat membicarakan masalah ini, kedua netranya sesekali melirik ke arah Yumikin. Hanya saja yang membuat ia kecewa adalah, dari awal hingga akhir mimik wajah Yumikin tetap terlihat tenang, seolah-olah ia tidak mengerti apa yang ia katakan sebelumnya. Tapi yang membuatnya marah adalah Jerry yang ternyata menggelengkan kepalanya. "Bocah, apa yang aku katakan salah? Mengapa kamu menggelengkan kepalamu?" tanya Krisnaldi Tang dengan marah. Jerry yang juga hanya tidak bisa mendengar lebih lanjut, dan baru menggelengkan kepalanya tanpa sadar, tidak menyangka dilihat olehnya. "Apakah aku menggelengkan kepala?" Jerry yang tampak tidak bersalah. "Kamu ada menggelengkan kepalamu," Krisnaldi Tang berujar dengan marah. Sebelumnya ia banyak bicara hanya untuk menarik perhatian Yumikin, namun ternyata Yumikin tidak ada reaksi sama sekali. Ini sudah membuatnya sangat kesal, dan ternyata ia melihat Jerry yang menggelengkan kepalanya lagi. "Yumi, apa maksud kekasihmu?" Dirinya tidak memiliki kemampuan, suamiku menjelaskan beberapa aspek yang bahkan tidak bisa ia sentuh, ternyata ia berani-beraninya mengejek suamiku. Ia harus memberi penjelasan pada suamiku. Selasu langsung berujar dengan mimik wajahnya yang membara. Yumikin mengerutkan kening, awalnya ia masih sangat senang melihat teman baiknya dari sekolah menengah pertama. Namun justru membuatnya sangat kecewa, Selasu bukan lagi Selasu seperti dulu. "Selasu, kekasihku tidak bermaksud mengejek kekasihmu. Jika kamu bersikeras memintanya untuk meminta maaf, maka mohon maaf, tapi aku tidak akan setuju." Yumikin berujar dengan serius, pada saat ini, ia penuh dengan aura keagungan seorang atasan. Menjadi manajer umum grup Yanchen begitu lama, bagaimana bisa mengelola perusahaan sebesar ini dengan baik jika tidak memiliki aura seorang manajer umum? Karena pihak lain ingin salah paham, Yumikin juga tidak memutuskan untuk menjelaskan, justru mengakui Jerry yang adalah kekasihnya. Jerry yang sedikit terkejut, tidak menyangka Yumikin demi dirinya, ternyata melawan dengan teman baiknya. Selasu juga sangat terkejut, dirinya tiba-tiba merasa yang ia hadapi bukanlah teman baik seperti dulu, namun adalah seorang wanita kaya raya. "Yumi, apakah kamu masih marah denganku?" Mimik wajah Sela langsung berubah, meraih lengan Yumikin dengan mesra dan berujar sambil tersenyum, "Aku hanya bercanda denganmu." Yumikin berujar dengan serius, "Aku sangat menghargai pertemanan antara kita, namun aku juga tidak akan menyetujui seseorang menghina kekasihku." "Baik, aku salah, apakah cukup?" Selasu buru-buru berujar. Ia belum selesai berpura-pura di depan Yumikin, bagaimana bisa dengan cepat berantem dengannya. Ia ingin Yumikin tahu seberapa baik tunangannya terhadap dirinya, dan ingin Yumikin iri dengannya. "Yumi, di depan adalah Century Antique City. Aku mendengar dari orang-orang banyak hal baik di dalam.
Bagaimana kita pergi melihatnya? Selasu memutar bola matanya, menunjuk ke arah Senturi Antik City tidak jauh sana, tersenyum dan berujar. Tidak menunggu Yumikin menyetujui, ia pun menarik Yumikin ke depan, sambil jalan ia pun berujar, Senturi Antik City adalah kota antik terbesar di Provinsi Jiangping, dan toko barang antik terbesar di Provinsi Jiangping yaitu kota Tianfu juga ada di dalam. Mendengar dari orang-orang kota Tianfu memiliki banyak harta dan perhiasan, setidaknya semuanya mulai dari 1 juta kue RMB. Apakah kamu melihat cincin berlian telur merpati di tanganku ini? Ini tunanganku membelinya dari kota Tianfu, dan membayar lebih dari 1 juta kue RMB. Dan kalung guanyin di leherku juga dibeli oleh tunanganku dari kota Tianfu, juga membayar beberapa juta kue RMB. Sejujurnya, tunanganku memperlakukanku dengan sangat baik, dan telah menginvestasikan banyak uang untukku. Selasu terus memamerkan perhiasannya dan tunangannya. Mimik wajah Yumikin sedikit tak enak dipandang, mau bagaimanapun pihak lain adalah mantan teman baiknya, ia juga tidak ingin membuat hubungan terlalu kaku, oleh karena itu ia membalas dengan seadanya. Jerry Yang dan Krisnaldi Tang mengikuti di belakang kedua wanita ini, tidak jauh dan tidak dekat. Bocah, bagaimana kamu bisa menjalin hubungan kekasih dengan Yumikin? Krisnaldi Tang memandang tidak sahabat ke arah Jerry Yang dan bertanya. Sudut bibir Jerry Yang sedikit terangkat, sebuah senyuman terulas di wajahnya, sepertinya kamu salah paham dengan satu hal. Masalah apa? Krisnaldi Tang mengerutkan kening dan bertanya. Sebenarnya ia yang mendekatiku dulu. Jerry Yang berujar dengan intonasi rendah. Jangan biarkan Yumikin mendengar kata-kata ini, jikalau tidak ia akan meledak. Apa? Krisnaldi Tang langsung melototkan kedua netra, bocah, apakah kamu mengira aku adalah orang bodoh? Dengan penampilan miskinmu ini, wanita mana yang akan mengejarmu? Jerry Yang juga tidak peduli, terkekeh dan berujar, itu belum tentu benar, sama seperti kekasihku, ia menyukai orang sepertiku. Krisnaldi Tang diam-diam merasa terkejut, melihat ke arah Jerry Yang, sepertinya ia tidak berbohong. Jangan-jangan Yumikin benar-benar menyukai orang seperti ini. Tidak lama, 4 orang telah tiba di Senturi Antik City. Baru saja memasuki Senturi Antik City, menyadari di dalam sudah penuh dengan orang. Tahun ini adalah seminar untuk kalangan atas di Provinsi Jiangping, tidak hanya orang-orang dari ibu kota provinsi, namun juga orang-orang dari banyak kota lain telah datang. Tempat seperti Senturi Antik City tentu tidak akan kekurangan orang. Sangat ramai. Yumikin juga terkejut dengan popularitas Senturi Antik City. Ini baru lantai 1, semuanya adalah pedagang kecil. Sekalipun bisa menemukan harta karun, hampir tidak mungkin. Selasu berujar dengan bangga, benda baik yang sesungguhnya adalah kota Tianfu di lantai 5. Sayang, aku tidak sengaja merusakkan gelang batu giok yang kamu beli untukku dengan harga lebih dari 1 juta kue RMB di kota Tianfu terakhir kali. Selasu memeluk lengan Krisnaldi Tang dan berujar dengan manja. Mimik wajah Krisnaldi Tang sedikit tidak nyaman, namun ia masih berujar tanpa rasa pelit sedikit pun. Tidak apa-apa, sayang, aku akan membelikan yang baru untukmu sekarang. Muah. Selasu mencium wajah Krisnaldi Tang dan berujar dengan gembira, sudah kuduga sayang paling menyayangiku. Usai berujar, ia masih berujar dengan wajah bangga, Yumi, sebagai teman baikmu, aku masih ingin mengingatkanmu ketika mencari kekasih, kamu harus mencari orang yang seperti tunanganku. Jangan asal mencari satu, jikalau tidak, kamu hanya bisa memakai perhiasan dengan harga ribuan kue RMB saja seumur hidup. Melihat mimik wajah Yumikin sedikit berubah, Selasu buru-buru merangkul lengan Yumikin dengan mesra, ayo pergi, aku ajak kamu ke kota Tianfu untuk melihat dunia. Bersambung.